Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang jurusan yang udah banyak banget kalian minta atau kalian request, yaitu jurusan Agribisnis IPB. Nah, karena sekarang lagi musim pandemi, jadi aku nggak menghadirkan langsung narasumbernya, tapi aku mewawancarainya via telepon, lalu materinya aku rangkum berdasarkan hasil wawancara tersebut dan ditambah dengan materi dari website resminya langsung dari website Agribisnis IPB. Dan narasumber yang aku wawancarai yaitu Fathan Zain Alwafi, mahasiswa Agribisnis IPB angkatan 2017. Terima kasih ya Zain udah bersedia untuk diwawancarai mengenai Agribisnis IPB. Nah, sebelum masuk ke Agribisnis IPB, aku mau jelasin sedikit tentang agribisnis. Karena kan agribisnis itu nggak semua universitas ada ya jurusannya. Jadi mungkin dari kalian beberapa masih bingung agribisnis itu apa sih gitu. Agribisnis merupakan cara pandang baru dalam memandang pertanian yang bukan hanya sekedar budidaya, namun juga bisnis dari hulu hingga pemasaran dalam komunitas. Dan sektor pertanian menjadi sektor yang terus tumbuh positif khususnya di era pandemi ini. Hal ini merupakan fakta bahwa bidang agribisnis tak pernah mati karena merupakan sumber pangan utama masyarakat. Di sisi lain, dengan adanya kemajuan teknologi, pertanian akan terus berkembang dengan adanya berbagai inovasi dari yang tadinya tradisional menjadi modern. Dan segala aktivitasnya dari mulai pemantauan hingga pemasaran itu dilakukan secara digital. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang berkiprah di sektor agribisnis itu sangat terbuka lebar. Nah, sekarang mari kita masuk ke Agribisnis IPB. Jurusan atau Departemen Agribisnis IPB atau yang biasa disingkat AGB itu sedikit berbeda dengan agribisnis di universitas lain. Kalau di universitas lain biasanya agribisnis itu ada di bawah naungan Fakultas Pertanian. Tapi kalau di IPB, agribisnis itu ada di bawah naungan Fakultas Ekonomi Manajemen. Kenapa? Karena di IPB agribisnisnya itu lebih mempelajari ke arah bisnis, pemasaran, model pertanian, gimana caranya agar bisnis terus berkembang, dan juga teknologi. Agribisnis di universitas lain itu belajar juga kok mengenai bisnisnya, tapi lebih ke arah on-farmnya. Contohnya seperti tipe-tipe kandang untuk unggas, sapi, gimana caranya merawat suatu tanaman, dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih banyak dapat materi tentang pertanian. Nah, kalau agribisnis IPB itu lebih ke arah bisnisnya. Tapi tenang aja, nanti aku jelasin kalau kalian juga memiliki kesempatan untuk memilih mata kuliah yang ingin kalian ambil. Misalnya kalian pengen dapat materi pertanian yang banyak, itu juga bisa. Kalian pengen dapat materi bisnis yang banyak, itu juga bisa. Kalian pengen dapat materi matematika yang banyak, itu juga bisa. Nanti aku jelasin lebih detail ya. Nah, berbicara mengenai background pendidikan saat SMA-nya, sejauh ini mahasiswa agribisnis IPB itu dari jurusan IPA. Walaupun memang dinaungi oleh Fakultas Ekonomi Manajemen, tapi memang background yang dibutuhkan itu IPA. Dan sejauh ini berdasarkan info dari narasumber, belum ada yang dari jurusan IPS ataupun SMK. Karena memang IPB sendiri backgroundnya IPA banget. Alhamdulillah tahun 2020 IPB menduduki peringkat 1 perguruan tinggi terbaik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kalau ditanya kenapa pilih jurusan agribisnis IPB, jawabannya karena prospeknya sangat luas. Kita bisa masuk ke sistem penunjangnya seperti bank atau asuransi pertanian, atau bisa juga masuk ke on-farmnya seperti bisnis pertanian, bisnis peternakan, dan bisa juga masuk ke pengolahannya seperti membuat produk jadi. Jadi memang prospek agribisnis ini sangat luas dan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Agribisnis IPB sendiri telah terakreditasi A oleh BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan telah terakreditasi internasional oleh AUNQIE, ASEAN University Network Quality Assurance. Nah, jadi di agribisnis IPB sendiri itu ada beberapa mata kuliah yang digabung dengan mahasiswa internasional. Jadi ada mahasiswa dari luar negeri yang memang belajar agribisnis di jurusan agribisnis IPB. Ketika kondisinya seperti itu, maka bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Inggris. Tapi untuk mata kuliah lain yang tidak digabung dengan mahasiswa internasional, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Berbicara tentang pembagian fokus studi, jadi di IPB sendiri banyak sekali jurusan yang memang belum mencapai total SKS persyaratan untuk lulus. Jadi gini, kalau misalnya kita mau lulus, itu biasanya kita harus mencapai berapa ratus SKS seperti itu.
Nah, untuk mencapai berapa ratus SKS itu sesuai dengan ketentuan, biasanya dari jurusan kita sendiri belum mencapai segitu. Nah, kita masih memiliki free SKS, kayak SKS yang belum terisi mata kuliah yang bisa kita pilih dengan mata kuliah keinginan kita gitu ya. Jadi satu mata kuliah itu ada yang 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS kayak gitu. Nah, di SKS yang kosong itu kita bisa pilih nih, misal aku pengen mendalami tentang materi pertanian. Nah, itu bisa pilih di supporting course atau minor. Jadi ada dua, ada supporting course, ada minor. Bedanya kalau supporting course itu adalah SKS yang kita ambil atau mata kuliah yang kita ambil bisa dari jurusan-jurusan yang berbeda. Tapi kalau minor itu kita ngambil, misal kita kurang 11 SKS nih untuk bisa lulus. 11 SKS itu kita ambil dari satu jurusan tertentu yang semuanya itu mata kuliah dari jurusan itu. Contohnya, kalian mengambil jurusan agribisnis. Berarti kan mayor kalian adalah agribisnis. Nah, di situ kalian lebih banyak belajar tentang bisnis, tapi kalian ngerasa, oh kayaknya aku butuh deh ilmu tentang pertaniannya. Kalian bisa pilih minor. Minornya bisa dari jurusan agronomi dan hortikultura. Jadi kalian mayornya agribisnis, minornya AGH, agronomi hortikultura, di bawah naungan fakultas pertanian kayak gitu. Nah, untuk pilihan minornya sendiri itu ada 3. Ada dari jurusan agronomi dan hortikultura, ada dari ekonomi sumber daya lingkungan, dan ada dari SKPM, Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Jadi untuk agribisnis ada 3 pilihan minor. Kalau misal SC-nya kalian bebas milih dari jurusan apapun yang tersedia mata kuliahnya di situ. Itu mungkin nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut atau pahami lebih lanjut ketika sudah berada di jurusan agribisnis. Tapi intinya kalian tenang aja, karena kalian masih bisa berkesempatan untuk mengambil mata kuliah lain yang menurut kalian butuh nih ilmunya ini gitu. Nah, kalau di agribisnis IPB sendiri itu yang dipelajari lebih ke arah bisnisnya, tentang bagaimana caranya petani bisa menjalankan bisnisnya dengan baik atau bagaimana caranya suatu produk bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, untuk praktikumnya sendiri ada beberapa mata kuliah yang memang harus turun lapang, seperti mata kuliah usaha tani. Itu harus turun langsung ke petaninya, mewawancarai petaninya, kemudian menganalisis nih bisnis petaninya itu seperti apa, kondisinya seperti apa, dan masalah apa aja yang ada di sana, kemudian melakukan problem solving setelah dianalisis. Nah, dari situ bisa dilakukan penyelesaian dari masalah-masalah yang ada di petani itu dan bagaimana caranya meningkatkan nilai jual dari produk-produk pertanian tersebut. Jadi memang mata kuliah di agribisnis sendiri itu ada kok yang mengarah ke pertaniannya, seperti tadi mata kuliah usaha tani, dan ada juga resiko agribisnis. Dan di IPB sendiri di tingkat awal di tahun pertama itu semua jurusan itu mendapatkan mata kuliah pengantar pertanian. Nah, di agribisnis IPB itu ada magang di semester 7, tapi itu nggak wajib. Jadi sistemnya nanti ada mata kuliah yaitu praktek kewirausahaan agribisnis. Nah, nanti dalam satu angkatan itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan mereka bebas memilih apakah mau magang di perusahaan atau dinas atau mereka mau membuat bisnis sendiri. Dan biasanya dosen itu lebih mengarahkan untuk membuat bisnis karena untuk memupuk dan mengembangkan jiwa kewirausahaan dari mahasiswa itu. Tapi ini bukan untuk skripsi ya, ini hanya untuk mata kuliah tersebut. Nah, terus untuk KKN juga ada, dan KKN juga wajib. KKN sendiri itu biasanya memang digabung dengan jurusan-jurusan lain seperti ilmu keluarga dan konsumen, sains komunikasi dan pengembangan masyarakat. Jadi bergabung dengan jurusan lain. Lalu nanti tentang topik KKN-nya sendiri itu disesuaikan dengan daerah yang dituju, apa permasalahan yang ada di daerah tersebut. Berbicara mengenai peluang karir dari lulusan agribisnis IPB itu sangat luas, karena keilmuannya sendiri itu bisa lebih mengarah kepada finance, perbankan, off-farm, jadi pengusaha, kemudian jadi petani atau peternak, BUMN seperti BUMN pupuk, kemudian jadi PNS, startup pertanian. Nah, sekarang nih kan lagi banyak banget berkembang startup ya. Nah, startup pertanian juga terus berkembang dan biasanya lulusan agribisnis itu akan sangat dicari karena lulusan agribisnis itu dianggap lebih paham mengenai pemasaran produk pertanian. Dimana ketika kita memilih produknya jenisnya pertanian itu beda ya sama produk-produk jenis lain seperti kayak baju kayak gitu. Karena sistem penanganannya pun handlingnya akan berbeda dengan produk-produk lain. Karakteristiknya berbeda dan membutuhkan treatment khusus untuk memasarkan dan membisniskan produk-produk pertanian tersebut. Jadi strategi bisnisnya juga beda. Untuk peluang
peluang exchange-nya sendiri di agribisnis IPB sangat terbuka luas. Ada juga kemarin yang exchange ke Jepang dan mengerjakan skripsi di sana, topiknya pun bisa ngambil di sana. Jadi memang peluang exchange-nya sangat terbuka luas ya. Kalau berbicara mengenai nilai yang dititik beratkan untuk masuk ke agribisnis IPB, semua nilai pasti harus bagus ya, harus diusahakan bagus. Tapi biasanya yang dititik beratkan itu salah duanya adalah matematika dan biologi. Karena memang di bisnis sendiri sangat menggunakan matematika, walaupun matematikanya itu matematika ekonomi. Quotes penutup dari Zain, mahasiswa agribisnis 2017 yang aku wawancarai, yaitu berusahalah semaksimal mungkin sampai titik dimana kalian tidak bisa berusaha lagi. Jangan sampai kita berhenti karena lelah untuk mempersiapkannya. Mungkin kita semua ingin merasa hoki menjadi orang yang beruntung, tapi ingat, keberuntungan akan datang kepada mereka yang telah mempersiapkan diri. Dan momentum itu memang akan datang ketika kita sudah siap dan benar-benar mampu. Contohnya nih, kalau dari pengalaman Zain, itu teman-temannya banyak yang udah berusaha maksimal di jalur SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri, dan akhirnya dia diterima di universitas negeri yang bagus. Atau bahkan ada juga yang udah berusaha maksimal banget untuk mendapatkan universitas negeri, tapi qadarullah ternyata rezekinya dia ada di luar negeri, ada di universitas luar negeri. Tapi untuk mendapatkan universitas luar negeri itu nggak semena-mena dia dapat ya, nggak semena-mena hoki tanpa mempersiapkan. Itu memang momentumnya datang ketika dia memang sudah benar-benar siap atau mampu. Jadi untuk adik-adik semua, semangat ya menggapai impian-impian kalian. Apapun jurusan yang mau kalian tuju, selamat menekuni prosesnya dan perjuangannya. Terima kasih banyak udah nonton. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya kalian mau diskusi bisa di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.